Jika Anda adalah seorang raja, seorang penguasa dengan kekuasaan yang absolut, bagaimanakah Anda akan memerintah kerajaan Anda? Bagaimanakah Anda akan mengelola pertumbuhan dan hambatan bagi kemajuan di dalam pemerintahan Anda? Bagaimanakah Anda akan menghadapi musuh-musuh dan sahabat-sahabat di luar kerajaan Anda? Dan bagaimanakah Anda akan menangani para pengkhianat dan hamba-hamba yang setia di dalam kerajaan Anda? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk ditanyakan ketika kita mempelajari Perjanjian Lama. Bagaimanakah dia mengatur kehidupan di dalam kerajaannya? Jawaban Alkitab adalah, Allah menjalankan administrasi kerajaannya melalui perjanjian-perjanjian. Ini adalah pelajaran ketiga dalam serial kita, Kerajaan, Perjanjian-Perjanjian, dan Kanon Perjanjian Lama. Dalam survei Perjanjian Lama ini, kita akan melihat bahwa Perjanjian Lama adalah sebuah kitab tentang kerajaan Allah, sebuah kerajaan yang administrasinya dijalankan oleh Allah melalui perjanjian-perjanjian, yang kemudian dijelaskan dan diterapkan kepada umat Allah di dalam kitab-kitab atau Kanon Perjanjian Lama. Pelajaran ini diberi judul Perjanjian-Perjanjian Ilahi, karena kita akan mengupas bagaimana Allah memerintah kerajaannya melalui serangkaian perjanjian yang diadakannya dalam sejarah Perjanjian Lama. Kita dapat melihat lebih jelas bagaimana perjanjian-perjanjian ilahi ini menuntun kehidupan umat Allah dalam Perjanjian Lama. Dan kita juga semakin jelas melihat bagaimana perjanjian itu menuntun kehidupan kita bahkan pada masa kini. Pembahasan kita tentang perjanjian-perjanjian ilahi akan terbagi dalam 4 bagian. Pertama, kita akan menyelidiki hubungan fundamental antara kerajaan Allah dan perjanjian-perjanjiannya. Kedua, kita akan mempelajari perkembangan sejarah dari perjanjian-perjanjian ini dalam Perjanjian Lama. Tiga, kita akan menyelidiki dinamika-dinamika kehidupan di dalam perjanjian dengan Allah. Dan keempat, kita akan mempelajari umat dari perjanjian-perjanjian ilahi. Pertama-tama, mari kita melihat kaitan antara kerajaan Allah dan perjanjian-perjanjiannya. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari bahwa konsep perjanjian juga sangat dekat dengan inti iman Perjanjian Lama. Pentingnya perjanjian-perjanjian dalam Perjanjian Lama tampak jelas dalam banyak hal, termasuk fakta bahwa istilah yang biasanya diterjemahkan perjanjian, berit, dalam bahasa Ibrani, muncul sekitar 287 kali. Keutamaan istilah perjanjian dalam kitab tentang kerajaan Allah ini memunculkan sebuah pertanyaan penting. Bagaimanakah kaitan antara perjanjian-perjanjian ilahi ini dengan kerajaan Allah? Bagaimanakah asosiasi di antara kedua konsep Alkitab yang sangat penting ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melihat dua hal. Pertama, kita akan memperkenalkan penemuan-penemuan arkeologi mutakhir yang menyediakan latar belakang untuk memahami natur dasar dari perjanjian-perjanjian dalam Alkitab. Dan kedua, kita akan melihat bagaimana penemuan-penemuan itu memberi kita wawasan tentang kaitan Alkitabiah antara kerajaan Allah dan perjanjian-perjanjiannya. Mari kita mulai dengan menjelaskan saja beberapa penemuan arkeologi mutakhir yang relevan untuk studi kita tentang perjanjian-perjanjian dalam Alkitab. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari Perjanjian Lama adalah bahwa Perjanjian Lama bukan dongeng. Peristiwa-peristiwa yang tercatat di situ sungguh-sungguh terjadi di dalam ruang dan waktu, dalam dunia kuno di Timur Tengah. Kita mengetahui jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang Kristen di masa lampau. Dan karenanya, kita sering mendapati bahwa pemahaman kita tentang Perjanjian Lama diperkaya oleh pengetahuan tentang latar belakang ini. Hal ini tentunya berlaku ketika kita berusaha memahami perjanjian-perjanjian dalam Perjanjian Lama. Dalam abad terakhir, banyak penemuan-penemuan tentang kebudayaan di sekitar Israel kuno yang telah memberi kita banyak pemahaman tentang karakter dari perjanjian-perjanjian Alkitab. Ada banyak tulisan kuno yang berbeda yang menolong kita untuk memahami perjanjian secara lebih menyeluruh. Namun sesuai dengan tujuan kita, maka salah satu penemuan terpenting adalah
sekumpulan tulisan yang dikenal sebagai Suzerain Vassal Treaties. Istilah suzerain berasal dari akar kata yang sama dengan kata dalam bahasa Latin kaisar, atau Tsar dalam bahasa Rusia, atau Kaiser dalam bahasa Jerman. Artinya adalah kaisar, dan tentu saja istilah vassal artinya hamba, atau dalam hal ini hamba kaisar. Kesepakatan raja dan hamba adalah suatu kesepakatan internasional yang diadakan antara seorang raja agung atau suzerain sebagai pihak pertama dengan raja atau bangsa yang lebih lemah sebagai pihak kedua. Di dalam kesepakatan ini, raja dan bangsa yang lebih lemah melayani sebagai para hamba dari sang raja agung. Dunia kuno Alkitab merupakan dunia kerajaan, dan dalam banyak hal, realitas politis ini begitu mendominasi aspek-aspek wilayah Timur Tengah kuno, sehingga membentuk pola pikir manusia tentang hampir semua hal dalam kehidupan. Di dalam dunia kuno, raja-raja hebat seperti Firaun di Mesir, raja-raja Het yang berpengaruh, atau para raja Asyur akan memperluas kerajaan mereka dengan menaklukkan atau mengambil alih bangsa-bangsa dan kota-kota dari negara yang lebih lemah. Tentu saja, tidak setiap hubungan internasional ditangani secara persis sama. Namun, banyak di antara hubungan itu yang dibentuk dan diatur melalui apa yang kita sebut Pakta Suzerain Vassal. Pakta Suzerain Vassal ini penting untuk studi Perjanjian Lama karena banyak alasan. Namun kita secara khusus akan membahas satu ide pokoknya. Pakta Suzerain Vassal dirancang oleh raja-raja untuk menjalankan administrasi kerajaan mereka. Guna menghayati pengaturan kekuasaan ini, ada baiknya kita memaparkan isi Pakta Suzerain Vassal. Dengan sedikit sekali pengecualian, aspek-aspek formal dari Pakta kuno ini mengikuti pola 3 bagian yang dapat ditebak. Pertama, Pakta itu diperkenalkan dengan fokus pada kebaikan dan kemurahan dari sang raja, yaitu kebaikan yang telah ditunjukkan oleh sang raja kepada hamba-hambanya. Mereka memulainya dengan suatu preambul atau pendahuluan, di mana sang raja memperkenalkan dirinya sendiri sebagai raja yang mulia, yang layak dipuji. Dan pada tahap tertentu dalam sejarah, preambul itu diikuti oleh prolog historis, di mana sang raja menguraikan banyak kebaikan yang telah ia lakukan bagi rakyatnya. Bagian utama yang kedua dari Pakta Suzerain Vassal berfokus pada tuntutan kesetiaan bagi sang hamba. Bagian ini menguraikan jenis-jenis ketaatan yang dituntut dari para hamba oleh sang raja. Daftar peraturan dan tata tertib diberikan untuk menjelaskan bagaimana hamba-hamba itu harus hidup dalam kerajaan sang raja. Bagian utama ketiga dari isi Pakta Suzerain Vassal mengarahkan perhatian kepada konsekuensi dari kesetiaan dan ketidaksetiaan para hamba. Hamba-hamba yang setia dijanjikan berkat atau upah tambahan, sedangkan hamba-hamba yang tidak setia diancam dengan berbagai macam kutuk atau hukuman dari para raja mereka. Ada elemen-elemen lain juga dalam Pakta ini. Misalnya, ketentuan yang dibuat untuk mengamankan dokumen-dokumen Pakta, dan saksi-saksi ilahi dipanggil untuk mengawasi pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan, agar syarat-syarat dari Pakta ini tidak dilupakan. Raja-raja yang agung memaparkan kebaikan dan kemurahan mereka terhadap raja-raja bawahan dan bangsa-bangsa bawahan. Para raja menuntut pelayanan yang setia dari hamba-hamba mereka karena mereka telah menunjukkan kebaikan. Dan mereka menyampaikan banyak konsekuensi positif dan negatif bagi kesetiaan dan ketidaksetiaan hamba-hamba mereka. Seperti yang akan kita lihat, 3 fitur sentral dari Pakta Suzerain Vassal akan menolong kita memahami lebih jelas natur perjanjian-perjanjian dalam Perjanjian Lama dan bagaimana kaitannya dengan kerajaan Allah. Sambil mengingat konsep dasar dari Pakta Suzerain Vassal, kita dapat melihat wawasan yang ditawarkan kepada kita ketika kita menyelidiki koneksi antara perjanjian-perjanjian dan kerajaan. Sejak awal, harus kita katakan
bahwa secara luas, istilah perjanjian atau brit menggambarkan banyak hubungan yang berbeda, yaitu hubungan antar teman, pasangan, pemimpin politik, suku maupun bangsa. Semua hubungan ini disebut perjanjian-perjanjian dalam Perjanjian Lama, karena semua hubungan ini secara formal saling mengikat kedua belah pihak dengan kewajiban-kewajiban dan harapan-harapan yang timbal balik. Namun hubungan-hubungan ini sangat beragam, sehingga perjanjian-perjanjiannya berbeda dalam banyak hal. Lebih dari itu, Kitab Suci terkadang membandingkan hubungan-hubungan perjanjian yang beragam ini dengan hubungan antara Allah dan umatnya. Misalnya, hubungan kita dengan Allah digambarkan sebagai pernikahan, sebagai ikatan keluarga, dan sebagai persahabatan. Jadi kita dapat belajar banyak tentang diri kita dan tentang Allah dari tipe-tipe perjanjian yang berbeda itu. Tetapi, perhatian kita dalam pelajaran ini bukanlah terletak pada analogi yang luas cakupannya, melainkan melihat pada satu tipe khusus perjanjian dalam Perjanjian Lama, yaitu perjanjian-perjanjian ilahi. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Allah sendiri dengan umatnya. Allah mengadakan 6 perjanjian bersama yang besar dalam Perjanjian Lama. Ia mengikat perjanjian-perjanjian dengan Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan Kristus. Pada pelajaran ini, kita terutama ingin mempelajari karakter dari perjanjian-perjanjian ini dan bagaimana kaitannya dengan kerajaan Allah. Kita akan melihat sekilas salah satu perjanjian, yaitu perjanjian dengan Musa, untuk mengilustrasikan bagaimana fakta-fakta suzerain vasal telah membantu kita dalam memahami karakter perjanjian dalam Perjanjian Lama. Perjanjian dengan Musa secara khusus sangat cocok dengan tujuan kita, karena Allah mewahyukan jauh lebih banyak tentang perjanjian ini daripada perjanjian-perjanjian lainnya dalam Perjanjian Lama. Saat kita melihat perjanjian yang Allah adakan dengan Musa, tampak jelas bahwa perjanjian ini disusun dengan cara-cara yang menyerupai fakta suzerain vasal di Timur Dekat kuno. Perjanjian Musa terdiri atas 3 elemen yang sama yang telah kita lihat dalam fakta ini. Perjanjian Allah adalah bagaimana ia sebagai Raja Agung Israel memilih untuk menjalankan administrasi kerajaannya. Akan membantu bila kita melihat satu bagian Alkitab yang spesifik pada saat ini, yang menunjukkan kemiripan tersebut. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 4-6, Allah memprakarsai perjanjiannya melalui Musa dengan Israel demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ayat-ayat ini membuka adegan ketika Allah mengikat perjanjian dengan Israel ketika bangsa itu berkumpul di kaki Gunung Sinai dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dan ayat-ayat ini secara teliti merefleksikan ketiga elemen sentral dari fakta suzerain vasal. Ingatlah bahwa fakta suzerain vasal memiliki 3 fokus utama. Pemaparan tentang kebaikan dan kemurahan sang raja, tuntutan kesetiaan terhadap sang hamba, dan konsekuensi dari kesetiaan dan ketidaksetiaan. Dan yang cukup menarik, ketiga fokus yang sama ini muncul dalam perjanjian Musa seperti yang diperkenalkan dalam Keluaran pasal 19 ayat 4-6. Pertama, Allah mengingatkan Israel tentang kebaikan dan kemurahan ilahinya yang telah didemonstrasikan ketika Allah dengan penuh anugerah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, seperti yang ia katakan dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 berikut. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Seperti para raja Timur Dekat kuno, Allah mengingatkan kepada orang Israel bahwa ia telah menjadi raja yang baik bagi mereka. Ia telah melakukan perkara-perkara yang besar ketika menyelamatkan Israel dari Mesir,
Dan di dalam konteks kebaikan dan kemurahannya terhadap umatnya itulah, ia menawarkan untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Kedua, Allah menuntut kesetiaan manusia. Perhatikan sekali lagi Keluaran pasal 19 ayat 5 berikut. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Seperti para raja besar timur dekat kuno, Allah menuntut kesetiaan dari manusia sebagai para hambanya. Walaupun perjanjian Musa didasarkan pada belas kasihan Allah dan bukan pada perbuatan baik manusia, Allah tetap menuntut hamba-hambanya untuk setia. Dan hukum Musa memaparkan banyak cara bagi mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Umat itu dituntut menaati tata tertib perjanjian itu. Ketiga, perjanjian Musa juga mencakup konsekuensi dari kesetiaan dan ketidaksetiaan umat Allah. Elemen ini menjadi jelas dalam Keluaran pasal 19 ayat 5-6 berikut. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Seperti para raja timur dekat kuno, Allah menegaskan bahwa apabila umatnya setia, mereka akan menerima berkat-berkat besar. Mereka akan menjadi harta kesayangannya, suatu kerajaan imam. Implikasinya adalah, apabila mereka tidak setia, mereka tidak akan menerima berkat-berkat yang besar ini. Tetapi sebaliknya, mereka akan dikutuk. Jadi, kita melihat bahwa pola 3 bagian dari Pakta Suzerain Vassal muncul dalam perjanjian Allah dengan Musa, sama seperti para raja mengaku telah menyatakan kebaikan terhadap hamba-hamba mereka, maka ketika Allah mengikat perjanjian dengan Israel, ia pertama-tama mengukuhkan kebaikan dan kemurahan ilahinya kepada mereka. Lalu perjanjian itu dilanjutkan dengan menyatakan tuntutan tentang kesetiaan manusia kepada Allah. Dan perjanjian itu kemudian menjelaskan konsekuensi-konsekuensi berkat dan kutuk yang akan diterima oleh umat itu jika mereka setia atau tidak setia kepada Allah. Fakta bahwa perjanjian Musa merefleksikan elemen-elemen ini dari Pakta Suzerain Vassal menunjukkan bahwa pada level yang paling dasar, ketika Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, ia menyatakan dirinya kepada Israel sebagai Raja Agung mereka, sebagai kaisar mereka, dan ia ingin agar umatnya memandang diri mereka sebagai hamba-hambanya. Perjanjian-perjanjian ilahi dalam perjanjian lama pada dasarnya merupakan kesepakatan kerajaan. Kerajaan dan perjanjian memiliki kaitan yang erat karena perjanjian merupakan sarana yang dipakai Allah untuk memerintah kerajaannya. Perjanjian adalah administrasi kerajaan Allah yang mengarahkan kerajaan Allah kepada tujuan akhirnya, yaitu perluasannya sampai ke ujung-ujung bumi. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in